Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Maruf Al-Fajar dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang asesmen sosiometri. Adapun anggota-anggota kelompok kami yaitu Nadia Putriani, Niken Ayu, dan Rania Salsabila. Baiklah, definisi sosiometri. Sosiometri adalah suatu metode untuk mengumpulkan data tentang pola dan struktur hubungan antara individu-individu dalam kelompok. Metode ini didasarkan pada pemikiran bahwa kelompok mempunyai struktur yang terdiri dari hubungan-hubungan interpersonal yang kompleks. Posisi setiap individu dan hubungan yang terjadi dalam struktur kelompoknya dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Hasil pengolahan sosiometri akan diperoleh gambaran jumlah skor yang diperoleh setiap orang, pola hubungan, intensitas hubungan, dan posisi peserta didik dalam kelompoknya. Baik, selanjutnya landasan teori sosiometri. Bentuk hubungan dalam sosiometri, bentuk hubungan dalam sosiogram. Yang pertama, berbentuk segitiga triangle. Bentuk ini merupakan suatu persahabatan atau hubungan yang mempunyai intensitas yang cukup kuat. Ketiganya mempunyai hubungan yang kuat antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, berbentuk bintang star. Konfigurasi ini kurang baik, sebab kalau A yang berkedudukan sebagai pusat tidak ada, maka blok itu akan pecah, disintegrasi. Yang ketiga, berbentuk jala network. Hubungan cukup menyeluruh, baik, kuat, dan hilangnya seseorang tidak akan membuat kelompoknya bubar, karena hubungan ini mempunyai intensitas yang cukup kuat. Baik, selanjutnya, adapun macam atau jenis angket sosiometri sebagai berikut. A. Nominatif. Pada tipe ini, kepada setiap individu dalam kelompok ditanyakan siapa kawan yang disenangi atau tidak disenangi untuk diajak melakukan suatu aktivitas tertentu. Pilihan harus ditulis berurutan dari pilihan pertama, paling disenangi, pilihan kedua, pilihan ketiga, dan seterusnya. Pilihan pertama diberikan skor 3, kedua diberikan skor 2, ketiga diberikan skor 1. B. Skala bertingkat. Pada tipe skala bertingkat, disediakan sejumlah pernyataan yang disusun bertingkat. Dari pernyataan yang menyatakan hubungan paling dekat sebagai hubungan paling jauh. Halo semuanya, jika tadi teman-teman saya sudah menerangkan beberapa hal mengenai sosiometri, sekarang giliran saya untuk menerangkan pembuatan serta pelaksanaan sosiometri melalui angket, yang dimana ini digunakan untuk mengetahui pola interaksi hubungan individu di dalam kelompok, serta penolakan-penolakan yang terjadi pun juga dapat dilihat dari hasil angket sosiometri. Langsung saja. Pembuatan angket secara manual, yang dimana pembuatan ini disesuaikan dengan kebutuhan dari siswa di kelas tersebut. Nah, di sini diletakkan nama, kelas, alamat, usia, serta jenis kelamin. Sesuai petunjuknya untuk diisi titik-titik ini. Nah, pertanyaan pertama itu untuk teman yang bisa diajak belajar. Yang kedua, untuk teman yang bisa diajak bermain. Dan yang ketiga, untuk teman yang kurang disukai. Setelah pembuatan angket, maka angket akan dibagikan kepada siswa-siswa. Nah, setelah mendapatkan hasilnya, angket akan dibuat tabulasinya. Seperti inilah bentukan dari tabulasi tersebut. Nah, di sini dapat terlihat siapa yang paling banyak mendapatkan penerimaan dan juga siapa yang paling sedikit diterima. Jadi dia lebih banyak penolakannya. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.